Terima kasih Bapak Asep sudah siap untuk memberikan materi. Sebelumnya kami perkenalkan dulu, beliau adalah Bapak Asep Alamsyah Eskom. Beliau saat ini seorang guru TIK MTS Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, beliau ini merupakan guru teladan. Jenjang MTS tingkat Kota Tasikmalaya tahun 2010. Dan juara 3 guru teladan jenjang MTS tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2012. Nah, ini pembicara yang berkualitas Bapak Ibu, jangan khawatir, nanti akan dibagikan ilmunya. Di samping beliau mengajar sebagai guru TIK di MTS Negeri 1 Kota Tasikmalaya, beliau juga sebagai dosen STMIK Tasikmalaya, yaitu dosen teknik informatik, kemudian dosen Politeknik LP3I Tasikmalaya, juga beliau pernah mengajar di SMA Negeri 9 Tasikmalaya, pernah juga mengajar di MTS Al-Khairiyah Ciherang, dan pernah mengajar sebagai guru di MA Al-Hikmah. Adapun latar belakang pendidikannya adalah SD Negeri Kaloripan 1, SMP Negeri 4 Tasikmalaya, SMA Negeri 3 Tasikmalaya, dan Bachelor of Engineering, lalu Teknik Informatik dari STMIK Tasikmalaya. Bapak Asep Alamsyah merupakan pembicara yang tepat saat ini untuk menyampaikan computational thinking. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama, tadi sudah diantarkan oleh Bapak Ainur Rafiq tentang pentingnya computational thinking. Mungkin Bapak Ibu masih banyak yang asing terhadap kalimat computational thinking dan banyak berasumsi bahwa computational thinking itu komputer. Nah, nanti kita akan dengarkan dari Bapak Asep Alamsyah apa itu computational thinking dan bagaimana ya, kita menggunakan teknik computational thinking baik di mapel informatika ataupun mapel-mapel yang lain. Karena ini sebagai landasan betul. Kalau kita bisa menerapkan metode-metode yang nanti akan diterangkan oleh Bapak Asep, insya Allah semuanya akan luar biasa. Nah, untuk itu kami persilakan kepada Bapak Asep Alamsyah untuk menyampaikan presentasi. Setelah itu, setelah presentasi nanti kita akan diskusikan, karena saya yakin banyak Bapak Ibu ingin mengolah, mencari lagi sesuatu yang lebih dalam dari yang dipaparkan oleh narasumber. Kepada Bapak Asep Alamsyah Eskom, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Tes, suaranya jelas, tes. Jelas. Sudah jelas, Pak. Mantap. Mantap. Ya, share materinya, Pak. Silakan, Pak. Di-share. Belum bisa nih. Oh, Post enable person. Pak Agus dibantu dibuka dulu, Pak Agus. Coba Pak Asep. Ya, sudah bisa. Sudah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini suatu anugerah bagi saya diberi kesempatan untuk berbicara di depan guru-guru madrasah hebat. Saya ucapkan terima kasih ke Bapak Dr. Haji Ainur Rafiq yang telah memberikan kesempatan kepada saya, Pak, untuk berbicara. Kami di daerah terpencil, Pak, di tengah sawah sekolah ini, gitu. Tapi berdampingan dengan lapangan udara, Pak. Di tiap hari ada pesawat yang mudik, gitu. Walau, ya itu, Pak. Perkenalkan, nama saya Asep Alamsyah.
dari MTS 1 Kota Tasikmalaya. Kebetulan saya waktu sebelum ada AKMI, kami sebagai Ketua Tim Penyusun Usaha Provinsi untuk TIK selama 10 tahun di tingkat provinsi. Tapi untuk AKMI TIK tidak ada, jadi saya tidak daftar Pak Inus, karena itu yang di UN kan saja. Jadi saya sila saja Pak, nggak ikut. Nah untuk materi Bapak Ibu, kita coba bahas tentang computational thinking, di mana ini bagian dari, kalau kita di bidang pendidikan, bagian dari mapel informatika. Mudah-mudahan Kementerian Agama bisa mengaksesasi kebijakan yang ada di bawah Kementerian Pendidikan. Itu dikenakan tahun ajaran baru 2022 sampai 2023 Juli akan muncul kurikulum prototipe, di mana informatika jadi mapel wajib dan kelompok B. Itu aja informasinya. Kita mulai saja untuk beberapa waktu karena udah mulai sore. Computational thinking, kemampuan yang memungkinkan untuk menganalisis masalah kompleks, memahami masalahnya, dan mengembangkan solusi yang tepat. Kemudian dapat menyajikan solusi dengan cara yang dapat dipahami oleh komputer, oleh manusia, atau oleh keduanya. Ada 4 konsep pilar dalam computational thinking. Yang pertama itu dekomposisi, memecahkan masalah atau sistem kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil dan lebih mudah diatur. Yang kedua, pengenalan pola dengan mencari persamaan antara di dalam masalah. Pilar yang ketiga, abstraksi, berfokus pada informasi penting saja, mengabaikan detail yang tidak relevan. Yang terakhir, pilar yang terakhir itu algoritma. Nah ini kata algoritma, kalau di guru TIK jadi momok juga Pak. Karena teman-teman di madrasah guru TIK ada yang bukan dari guru TIK. Ada yang SAG sertifikasinya TIK. Nah itu, betul-betul pilar keempat ini yang betul-betul yang perlu diperdalam. Madrasah hebat, terutama guru-guru TIK yang bukan background-nya. Karena di algoritma ini mengembangkan solusi langkah demi langkah untuk memecahkan masalah atau aturan yang harus diikuti untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi untuk tadi, keempat pilar tadi, yang untuk menuju algoritma itu, pertama dekomposisi, kedua pengenalan pola, ketiga abstraksi, nanti di ujungnya itu algoritma. Nah, jadi poin keempat, pilar yang penting sekali. Nah, kalau saya lihat posisinya untuk dekomposisi, ini ada permasalahan-permasalahan yang dapat dipecahkan. Ya, lalu ada pattern recognition, berarti pola. Lalu ada abstraksi, nanti yang terakhir itu algoritma. Lanjut ke dekomposisi. Nah, dekomposisi di sini ini ada suatu masalah. Ada suatu masalah harus dipecahkan sehingga diuraikan secara terstruktur, secara detail, dibentuk poin-poin 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Dia akan menuju ke arah solusi dari setiap detail yang diturunkannya. Berikutnya, nah, pengenalan pola. Pengenalan pola berarti di sini kalau lihat dari contoh, misalnya sebuah rumah, ada segitiga, ada segi 4, ada lingkaran. Dari satu gambar ini, kalau lihat polanya ada 3 bagian bidang.
ada segitiga, ada lingkaran, ada persegi panjang atau bujur sangkar. Itu polanya. Nah, untuk pengenalan pola bisa dilihat dari contoh ini. Nah, ini misalnya misalnya ini deret bilangan ada 2, 6, 10, 14, 18. Waktu saya tes CPNS dengan ini yang disebut deret bilangan. Ternyata ada dalam pengenalan pola gitu ya. Nih, 2, 6, 10, 14, 18. Terlihat pada deret bilangan, setiap angka dari angka pertama ke angka 2 itu pertambahannya tetap. Jadi tambah 4. Jadi 2 ke 6 berarti ada 4. 6 ke 10, 4. 10 ke 14, 4. 14 ke 18, 4. Jadi pola ini pertambahannya ada 4. Oke. Nah, itu polanya. Pola dalam kasus seperti ini. Lanjut. Nah, untuk abstraksi. Nah, abstraksi. Kalau Bapak lihat tadi abstraksi definisinya. Nah, di sini abstraksi. Fokus pada informasi penting saja. Nah, fokus pada informasi yang penting saja. Jadi saya punya kasus seperti ini, ada 6 bagian, tapi dikelompokkan jadi 2. Pertama ada lingkaran warna merah, ada lingkaran warna putih. Nah, berarti kalau di abstraksi ini ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Sehingga kalau dipisahkan, akan menghasilkan masalah yang pertama, lingkarannya ada 3, lalu dikeluarkan yang merah itu seperti ini. Berarti dipisahkan. Dipisahkan. Kita fokus ke permasalahan yang ada di lingkaran ini. Berarti yang merahnya kita buang. Nah, itu kata abstraksi. Berikutnya, contoh abstraksi. Nah, ini lebih ke kasus. Contoh abstraksi. Rumus luas persegi panjang. Di sini ada rumus persegi panjang, yaitu rumusnya panjang kali lebar. Berapa luas persegi panjang ABCD? Di sini ada data panjang untuk A ke B itu ternyata ada dibagi 2, warna merah sama warna coklat muda ya. Nah, ini ternyata di sini warna merah jaraknya yang warna merah itu 2 cm. Lalu yang D ke C itu warna coklat muda ini jaraknya 4 cm. Kalau diabstraksi dengan luas bangunan seperti ini, berarti langkahnya berdasarkan rumus di atas, maka informasi penting adalah nilai panjang dan lebar dari persegi panjang ABCD, berarti ABCD, sedangkan warna bangun tidaklah penting. Sedangkan warna bangun tidaklah penting. Berarti warna merah sama warna coklat muda diabaikan. Sehingga kita bisa fokus pada informasi yang penting. Tadi kita mencari rumus panjang, luas persegi panjang dari rumus ABCD. Berarti warna ini diabaikan. Jadi kalau lihat dari rumus persegi panjang ABCD adalah panjang kali lebar. Berarti di sini kenapa ada 4+2? Karena untuk warna ini kita abaikan. Berarti untuk panjang D ke C atau ke B itu 4+2 jadi 6. Jadi nilai data diketahui panjang A ke B atau D ke C itu 2+4. Berarti 2+4. Kenapa dikali 2? Berarti 2+4 itu panjang. Panjang. Kalinya 2. Dari mana 2? Lebar. Berarti lebar ini. Nah, karena yang namanya kubus itu kan 2 kali 2. 2 kali 2 ya. Berarti sama sisinya. Berarti tinggi ini
2. Berarti dalam kurung 4 tambah 2 kali 2 berarti nilai akhir dari persegi panjang A, B, C, D mengabaikan warna ini ke warna hasilnya 12 cm persegi. Nah, itu. Lanjut. Nah, sekarang ke algoritma. Nah, ini algoritma di sini ada dua komponen. Sebetulnya bisa 3. Yang pertama itu urutan secara bahasa Indonesia, mulai langkah 1 sampai langkah terakhir. Karena yang diketahui di algoritma ada 2, menggunakan bahasa Indonesia ya. Nah, ini ya ada flowchart. Berikut yang kedua ada pseudocode. Nah, flowchart di sini menggunakan simbol. Untuk passcode menggunakan langkah-langkah huruf. Itu untuk passcode. Lanjut. Nah, flowchart ada simbolnya yang perlu Bapak Ibu pahami. Simbol untuk panjang, lalu di ujungnya itu agak sedikit bundar, baik kiri atau kanannya, itu terminator. Berarti permulaan diagram. Boleh diisi simbol ini dengan nilai tulisan mulai kalau dalam bahasa Indonesia, lalu terakhir selesai. Kalau dalam bahasa Inggris, start berarti diakhiri dengan stop. Simbol ini. Berarti namanya terminator. Berikutnya, simbol kedua. Ini garis lalu diikuti panah. Ini namanya plow line atau garis alur, ya, penghubung arah akan diagram, penghubung ke simbol satu ke simbol yang lainnya, berarti arah diagramnya. Terus simbol yang ketiga, saya perbesar. Nah, ini, simbol yang ketiga, ini preparation, ini simbol ketiga nih, bentuknya segi 5, preparation. Di sini fungsinya untuk simbol yang ketiga ini atau preparation proses ya atau pemberian nilai awal ya, proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Berarti variabel baik yang sifatnya ditentukan langsung atau masih belum ditentukan itu disimpan di simbol preparation. Yang keempat, ini persegi panjang. Ini proses atau perhitungan atau juga proses pengolahan data. Berarti proses di sini, ini bisa di dalamnya berbentuk formula atau bisa juga berbentuk rumus. Bentuknya persegi panjang. Simbol proses yang kelima, yaitu belah ketupat atau jajar genjang ya. Nah, ini kayak segi 4, cuma yang kiri kanannya itu sedikit arahnya itu 25 derajat ya. Itu namanya Ada gangguan mungkin Pak Asep, Pak Ahmad ya? Pak Asep? Asep? Kena beliau terlempar dulu kayaknya. Kena efek bandera kelihatannya nih. Sebentar Bapak Ibu, Pak narasumber terlempar, mungkin kondisi sinyalnya kurang bersahabat. Mohon bersabar sebentar.
Itu Pak, itu mati listrik katanya. Gimana Pak? Pak Asep mati listrik? Iya, mati listrik. Nanti gimana ya, coba. Oke Bapak Ibu, mungkin Pak Agus mau tampil ya? Itu Pak Fajar atau Pak Ahmad? Ada informasi mungkin dari Mapaltik sambil menunggu Pak Asep, menunggu connect lagi. Oke. Ada hal yang baru. Oke, dari saya ya. Siapa? Syukur kasih Pak Ainur, monggo. Oke, terima kasih. Sambil menunggu Pak Asep ya. Tadi yang dijelaskan oleh Pak Asep itu fokus pada computational thinking dalam perspektif TIK ya. Nanti sebenarnya terkait dengan computational thinking itu tidak hanya untuk mapel TIK, tapi juga untuk mapel-mapel yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya keluar dari komputasional yang terkait dengan thinking ya. Saya akan berbicara terkait dengan komputasional secara umum, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa di Direktorat GTK Madrasah itu memiliki 4 kekuatan besar ya. Jadi yang pertama adalah simpatika. Saya kira Bapak Ibu paham itu simpatika itu apa. Itu berbasis komputasional itu ya. Jadi simpatika itu berbasis komputasional. Kata inti dari komputasional itu kan algoritma itu sebenarnya ya. Algoritma, cuma kalau komputasional kemudian kita memahaminya sebagai komputer, itu kan alatnya kan gede ya, Bapak Ibu ya. Nah, dulu kan namanya komputer dulu tuh gede Bapak Ibu ya, seperti satu lemari begitu. Nah, sekarang sudah ada yang namanya PC, ya mungkin Bapak Ibu lihat PC atau personal komputer itu ya, itu kan agak gede juga, nggak bisa dibawa-bawa. Kemudian muncul yang namanya PC, laptop. Nah, laptop. Atau handbook, dulu istilahnya namanya handbook. Ya. Kemudian laptop. Nah, laptop ini kan kecil, nah, artinya bisa dibawa kemana-mana. Nah, ternyata sekarang ini sudah muncul yang namanya smartphone. Nah, smartphone itu lebih kecil lagi. Nah, mengapa? Tolong nanti diingatkan, kalau Pak Asepnya sudah bisa gabung ya, tolong diingatkan. Siapa? Iya. Kalau misalnya Pak Asep sudah gabung, nanti saya langsung diskoros gitu, nanti biar Pak Asep bisa menambahkan. Nah, itu. Kemudian sekarang ini kita sudah masuk pada smartphone. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa itu semakin kecil? Karena memang teknologi sekarang itu semakin mengecil. Nah, mungkin Pak Asep sudah gabung ya. Kalau Pak Asep sudah gabung, dipersilakan Pak Asep ya. Saya kan hanya ngisi kekosongan saja. Oke, Pak Asep silakan. Di sini hujan besar Pak, aduh. Oh ya, betul. Betul. Oke, Mangga. Ya. Lanjut. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak Bapak Ibu yang sudah menunggu. Kita lanjutkan untuk presentasinya. Lanjut ke poin simbol. Oke. Untuk simbol Bapak Ibu yang perlu dipahami betul-betul mulai dari awal sampai akhir, terutama untuk flowchart. Tadi kita bahas terakhir mengenai simbol jajan genjang atau segi 4, tapi di sebelah kiri kanannya itu agak miring sedikit, sekitar 30 derajat. Nanti fungsinya itu input sama output. Jadi kalau Bapak Ibu nanti buat input, masukkan, sama output, keluaran, berarti semua flowchartnya menggunakan jajan genjang. Simbol berikut itu simbol segi 4, tapi di ujungnya ada garis kecil. Ini menunjukkan permulaan dari subprogram, ya, atau proses menjalankan subprogram. Jadi kalau nanti ada program utama, ada subprogram 1, subprogram 2, itu menggunakan simbol seperti ini. Lalu berikutnya ada berbentuk kayak belah ketupat nih. Nah, ini
Ini decision. Kalau decision itu berarti pilihan. Yang nama pilihan berarti ada dua kemungkinan, ya atau tidak. Atau kalau dalam tipe apa yang disebut boolean. Nah, ini decision. Fungsinya untuk apa? Sebagai perbanding pernyataan. Sebagai perbanding pernyataan data di mana dia memberikan cek atau kondisi berbentuk ya atau tidak menghasilkannya. Simbol berikutnya lingkaran lebih kecil. Ini bentuknya on page atau konektor penghubung, tapi penghubung dalam satu halaman. Jika Bapak Ibu punya flowchart, bikin flowchart mau dibikin satu lembar, tapi panjang flowchartnya, penghubung dalam satu halaman flowchartnya ini menggunakan simbol konektor lingkaran. Tapi kalau flowchartnya nyambungnya beda halaman, itu menggunakan off-page connector. Bentuknya kayak segi persegi, tapi di bawahnya itu kayak lancip sedikit. Lancip, ya. Kayak bujur sangkal, tapi lancip di bawahnya. Segitiga bentuknya. Jadi off-page connector. Jadi penghubung flowchart antar halaman. Yang terakhir. Penghubung flowchart antar halaman. Selanjutnya. Nah, di sini ada flowchart kasus, contoh flowchart Bapak Ibu. Nah, di contoh flowchart, di mana kasus pertama ini yang warna merah marun, kasus kedua ini warna putih. Kalau dilihat dari dua kasus ini, itu yang lengkap itu yang warna putih. Kenapa warna putih lengkap? Karena ada decision, di sini ada decision, ya, decision di mana menghasilkan dua pilihan. Kalau ya, berarti kalau di sini ada pernyataan apa yang disebut ini disebut sisa bagi sama dengan 0 atau ada fungsi yang namanya mod. Sisa bagi sama dengan 0. Jika misalnya 5 dibagi 2 itu kan 2, sisanya 1. Kalau tidak sama dengan, jika sama dengan 0, berarti hasilnya ganjil. Jika 4 dibagi 2, kosong hasil sisa baginya, berarti 4 tersebut bilangan genap. Nah, antara genap dan ganjil dia menggunakan arah menuju selesai. Nah, ini ada arah genap, arah menuju selesai. Begitu juga ganjil menuju selesai. Tetapi untuk flowchart yang berwarna ini apa yang disebut jika desisnya di sini kelanjutan dari cek kondisi ini dia akan menggantung. Kalau dalam istilah kita itu ada yang disebut hang. Ya, hang berarti tidak lanjutannya di ini kelanjutannya untuk menyelesaikan suatu kasus. Dia akan diam di simbol kotak ini. Nah, cek di sini. Misalnya data KTP, cek sakit atau tidak. Kalau sakit, berarti kalau jawab ya, berarti dia akan cek ke dokter. Kalau sakit tidak, berarti isolasi diri, misalnya di rumah berarti. Nah, waktu cek dokter sudah selesai, berarti dia tidak akan menggantung selesai. Dia tidak ada informasi alur menuju ke simbol selesai ini. Beda dengan yang warna putih. Itu Bapak Ibu, contoh kasus flowchart yang sempurna dan yang tidak sempurna. Nah, untuk algoritma yang kedua yaitu nah di sini maksud kode ada beberapa penggunaan data. Pertama ada instruksi selesai, stop sama end. Ada instruksi kondisi, misal
Jika A terjadi, maka lakukan B. Jika tidak, maka lakukan C. Berarti psikodenya menggunakan if, else, then. Instruksi memasukkan atau menampilkan data menggunakan input sama output. Instruksi menyimpan nilai berarti boleh dikatakan di sini perintahnya store atau save. Nah, itu contoh istilah pseudokode. Berikutnya, contoh pseudokode. Nah, di sini ada dua bilang, ada yang berlatar belakang warna kuning, ada yang berlatar warna ungu. Menurut Bapak, di katanya yang benar warna kuning atau warna ungu. Jika saya katakan salah, tapi kami mengatakan warna ungu, ini yang benar. Oke, kita lihat. Di sini ada begin, berarti mulai, ya, atau start kalau di flowchart. Lu Bang saya hilang lagi. Mengalami gangguan lagi nih. Ya, Bapak Ibu, guru hebat, mohon maaf tunggu sebentar karena narsum kita juga mengalami koneksitas yang kurang stabil. Insya Allah akan kita coba hubungi kembali. Pak Asep bisa mulai? Masih di unmute? Kita bantu dulu. Ya, siap. Ya. Sudah. Oke, di sini ada input, ya, input bilangan bulat, bilangan nomor 2, ada pengecekan decision, if sisa bagi sama dengan 0. Jika bilangan bulatnya kita isi 4, mau 2, berarti 4 dibagi 2, ada sisa baginya 0. Kita cek sisa baginya. Jika sisa bagi 0, maka outputnya genap. Jadi kalau Bapak Ibu masukkan bilangan bulat ke 4, berarti outputnya nanti akan muncul bilangan genap. Permasalahannya di sini N-nya ada 2, gitu kan. N pertama untuk menutup genap, N kedua untuk menutup if else N-nya. Oke, kita coba lawas lagi. Bilangan bulat kita isi 5. 5 dibagi 2. Berarti ada sisa 1. Jika sisa baginya bilangan 0, berarti dia tidak akan membaca then, tapi dia akan membaca else. Berarti salah. Dia akan menampilkan output ganti. Nah, ini benar. Yang salahnya ini nih. Ada N. Nah, gitu ya. Nah, kita bandingkan dengan yang di sebelah kanan, yang warna ungu. Nah, ini contoh pseudokode menggunakan struktur input yang benar. Karena di sini contoh input data TP. Jika sakit, maka cek ke dokter. Jika tidak sakit, langsung mandiri. Nanti cek dokter, dia langsung baca N. Dia baca isolasi diri, dia akan langsung ke N. Dia N-nya ujung 1. Beda dengan yang warna kuning. Nah, itu untuk contoh kode. Berikutnya. Sedikit lagi, Pak. Nah, di sini evaluasi ya. Evaluasi tadi, yang 4 pilar tadi, ya, harus dievaluasi ya algoritmenya. Pertama, apakah mudah dimengerti? Apakah sudah lengkap? Apakah efisien? Yang terakhir, sesuai kriteria desain. Keempat ini penting sekali mengevaluasi struktur algoritma yang kita buat. Nah, contoh hasil evaluasi, Bapak Ibu. Pertama, tidak didekomposisi dengan benar. Artinya dekomposisinya itu ada yang terlewat. Nanti dia akan menghasilkan data yang
atau perbaikan yang tidak benar ya, tidak didekomposisi ya. Itu pertama. Kedua, tidak lengkap. Ada bagian permasalahan yang belum diselesaikan. Jadi semua masalah itu harus dapat diselesaikan sampai ada data yang kurang. Ketiga, tidak efisien. Ketika algoritma dijalankan menggunakan sumber daya yang lebih banyak, berarti tidak hemat. Apa yang disebut menghabiskan memori. Nah, ini tuh. Yang terakhir, tidak sesuai dengan desain. Hasil yang dihasilkan dari algoritma tidak sesuai yang diharapkan. Misal, ketika masukkan bilangan bulat 2, tetapi hasil tampil di layar adalah ganjil. Berarti itu desainnya salah. Nah, itu ya untuk evaluasi. Nah, ini ya. Yang kedua, Bapak Ibu. Oke, nah ini kesimpulannya berarti ada 4 yang perlu dipahami, yaitu tentang dekomposisi, pengenalan pola, ketiga abstraksi, ya, keempat penulisan algoritma, yang terakhir evaluasi. Nah ini penting sekali evaluasi, ya, sehingga keempat pilar ini dalam komputasi thinking, ya, atau pemikiran setelah komputasi, 4 pilar ini harus dilaksanakan sehingga nanti akan dievaluasi. Betulkah keempat ini dilaksanakan pilar ini sehingga evaluasinya sesuai yang diharapkan. Nah, itu mungkin paparan dari saya. Mohon maaf, mungkin gangguannya, sekali lagi maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada narasumber Bapak Asep Alamsyah Eskom yang sudah menyampaikan materinya tentang computational thinking. Tadi juga dilengkapi oleh Bapak Ainur Rafiq, perkembangan komputasional yang sudah ada di Kementerian Agama. Bapak Ibu, setelah kita dengarkan tadi dari Bapak Asep, satu kesimpulan yang pertama adalah bahwa computational thinking itu kemampuan yang memungkinkan untuk menganalisis masalah yang kompleks, memahami masalahnya, mengembangkan solusi, dan menyajikan solusi itu agar bisa dipahami oleh maupun manusia atau bahkan kedua-duanya. Sudah diterangkan tentang 4 teknik computational thinking. Tentu saja paparan dari Bapak Asep karena hanya beberapa menit saja perlu diperdalam. Saya yakin sudah banyak sekali teman-teman yang ingin mengelaborasi, menanyakan lebih dalam lagi kepada narasumber. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan guna-guna pertanyaan ataupun penjelasan dari narasumber. Dan kalau saya perhatikan tadi sudah ada 2 orang yang raise hand, yaitu Pak Susanto dan Eka Nurbahari. Mungkin kesempatan pertama saya berikan dulu ke Bapak Eka Nurbahari. Bapak Eka hadir? Bapak Eka? Nah, kalau tidak mungkin Pak Susanto dulu. Pak Susanto tadi sudah raise hand. Dan Bapak Ibu yang ingin menanyakan nanti bisa untuk raise hand agar bisa kita prioritaskan. Ada Pak Susanto? Monggo. Pertanyaan. Bapak Susanto? Oke, kalau Eka dan Pak Susanto belum siap, monggo silakan siapa yang ingin menanyakan raise hand dulu agar bisa diprioritaskan untuk pertanyaannya. Silakan dari rekan-rekan seluruh guru hebat yang ada di Indonesia, guru madrasah hebat, silakan kalau ada pertanyaan atau bahkan menambahkan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Silakan. Barangkali ada yang mau mengelaborasi. Kalau diam ini ada 2 kemungkinan ya.
Bingung atau sudah paham? Apakah diturunkan di Pak Yun nanti? Audienya bahaya, Pak. Barangkali Mas Agus ada yang ingin dielaborasi dari Mas Agus, monggo. Pak Sumarno, monggo silakan Pak Sumarno. Langsung raise hand, silakan. Atau langsung? Monggo silakan ya Pak Sumarno. Pak Sumarno, monggo. Pak on kamera, Pak Sumarno. Silakan Pak Sumarno. Langsung saja. Baik, sambil menunggu kesiapan dari teman-teman, monggo silakan yang mau bertanya, mau mengelaborasi. Ya, saya ingatkan lagi, tadi ada 4 teknik utama yang sudah disampaikan. Yang pertama di composition, pattern recognition, abstraction, dan yang ini merupakan teknik dari computational thinking yang disampaikan oleh narasumber. Silakan Pak Sumarno, sudah on kelihatannya. Monggo Pak Sumarno. Silakan. Sumarnonya masih unmute ya, Pak? Ya, kelihatannya ini sudah keluar sih. Cuman putus-putus ini dari MTS Negeri 2 Banyumas. Ya, betul. Tapi beliau masih ada terkendala juga. Nah, ini sudah on cam nih. Oke, silakan Pak. Cuma audionya belum bisa berfungsi. Pak Sumarno, monggo. Silakan Pak Sumarno, audionya sudah bisa dicek. Mungkin belum dulu Pak. Belum dulu Pak. Ya, siap, Mama enggak? Dari Zoom. Betul. Silakan Bapak Ibu untuk kita manfaatkan waktu webinar ini. Tadi sudah diawali oleh Bapak Topik, kemudian ditambahkan dari Bapak Asep Alamsyah. Manakala ada hal-hal yang ingin diperdalam, silahkan didiskusikan sama-sama. Silakan Pak Sumarno, silakan. Sudah on kamera. Silakan Pak, boleh. Ibu Minarsi, dipersilakan Ibu Minarsi. Silakan Ibu Minarsi, beliau pengawas dari Kabupaten Batang. Monggo silakan untuk masuk dan menanyakan sesuatu kepada narasumber. Masih di unmute, ya silakan. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Ini kami tadi maaf tidak begitu konsen fokus untuk materi sehingga setahu saya computer thinking itu kan kaitan solutif ya Pak ya. Nah kami mohon ya istilahnya mohon penjelasan terkait dengan computer thinking, yaitu terkait dengan keterkaitan dengan permasalahan di madrasah, ya, sehingga fokus karena di madrasah itu kan banyak masalah, apalagi terkait dengan era sekarang digital. Nah, bagaimana untuk solusinya agar kita bisa menggunakan
pakai competitive thinking tadi. Nah, secara apa ya istilahnya? Bahasanya lebih fokus gitu Pak pada madrasah. Gitu aja sehingga semakin memperjelas kaitannya kalau ada permasalahan baik itu kaitannya dengan guru-gurunya yang masih mungkin masih sebagian besar gaptek, atau mungkin kaitannya dengan banyak guru-guru kita itu sebagian besar masih biata bakti dan lain sebagainya. Nah, untuk model-model pembelajaran karena kita itu jarang mendapatkan pelatihan. Nah, untuk menyelesaikan itu supaya bisa mengikuti era yang digital, ini mohon penjelasannya kalau pakai Siti itu bagaimana. Ya, terima kasih, itu saja dari kami. Mohon penjelasannya supaya nanti bisa diaplikasikan di madrasah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haja Aminarsi, beliau pengawas dari Kementerian Agama Kabupaten Batang yang sudah berpartisipasi. Pertanyaan kepada narasumber, bagaimana aplikasi computational thinking di madrasah, terutama di seluruh mata pelajaran sebagai dasar pembelajaran. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Asep Alamsyah untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Haja Aminarsi. Silakan Pak Asep. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih pertanyaannya ke Ibu Minarsi ya. Kalau kami di lapangan untuk implementasi dari computational thinking, salah satunya misalnya kami guru TIK. Contoh bagaimana menyalakan komputer. Motor berbentuk PC, kabel-kabelnya kita buka, Bu. Ya. Nanti di sana akan ada masalah di anak. Gimana komputer PC itu bisa dinyalakan. Berarti anak akan mencari kabel yang akan mengarah ke saklar listrik. Yang mending. Berarti colokan tersebut harus nyambung ke monitor untuk menyalakan sebagai power. Kabel juga bisa nyalakan ke CPU. Cari kabel juga. Saklar. Langkah berikutnya akan mencari ini keyboard mana, jalan atau tidak. Ternyata keyboard USB-nya belum terpasang. Itu juga mouse. Sehingga sebelum dilaksanakan, siswa tersebut harus mengecek semua komponen, berarti perangkatnya mulai dari keyboard, dari CPU dengan monitor sebagai prosesnya, monitor sebagai alat outputnya, sehingga komputer tersebut bisa dinyalakan. Itu contoh kasus menjalankan komputer berbentuk PC. Beda lagi kalau menyalakan komputer berbentuk komputer jinjing, atau ada yang menggunakan laptop atau notebook. Lagi cara menjalankannya. Berarti di sana siswa menyalakannya tanpa AC power juga bisa jalan. Asal berarti laptop atau notebooknya ada yang namanya baterai. Baterainya ada terisi power. Beda yang baterai tapi powernya tidak ada, sama. Berarti logikanya, thinking komputasinya berarti anak mencari power bisa menyalakan baterai tersebut lewat saklar listrik, sehingga laptop tersebut bisa, walaupun laptop tersebut ada baterainya. Kalau di mapel TIK. Ada lagi contoh yang misalnya Bapak Ibu, misalnya kalau Bapak Ibu pernah mencuci piring, berarti prosedurnya berarti piring dikelompokkan piring saja
ada gelas dikelompokkan gelas saja, lalu ada sendok dikelompok sama sendok saja, berikut garpu sama garpu saja dikelompokkan. Untuk piring, berarti sisa makanannya ada tempat untuk menampung sampah organik yang ada di piring, mulai dari sisa makan, berikut lauk-lauknya dibuang ke tempat yang tersiapkan, sehingga piring tersebut bersih kotoran makanan. Berarti airnya masukkan, lalu menggunakan sabun, piring, sendok, terus garpu dan gelas sudah selesai dicuci pakai sabun dulu, dicuci dengan air mengalir, setelah selesai berarti disimpan di raking. Nah, langkah-langkah itu apa yang disebut computing. Tinggal kita uraikan berbentuk langkah-langkah. Kalau tadi dalam itu terstruktur mulai dari awal sampai ke akhir tersebut struktur, gitu. Sehingga anak bisa menganalisis suatu kasus berdasarkan langkah-langkah yang mereka pahami. Terima kasih. Pak. Halo, tes. Sudah, Pak Asep? Terima kasih Pak Asep sudah memberikan jawaban kepada Ibu Minase tentang implementasi ataupun penerapan Siti di madrasah dalam menghadapi atau memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan. Kemudian ada 2 pertanyaan lagi Pak Asep dari teman-teman. Yang pertama dari Bapak Zakaria MTSN 3 Bekasi. Pertanyaan adalah, mohon diberikan contoh konkret aplikasi computational thinking dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua dari Bapak Sumarno. Bapak Sumarno menanyakan aplikasi computational thinking dalam pembelajaran PPKN. Beliau guru MTS Negeri 2 Banyumas. Saya kira seperti itu Bapak Asep. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 menit. Untuk itu 2 pertanyaan tadi silakan diberikan jawaban. Monggo Pak Asep. Coba Pak, diulang yang pertama Pak. Yang pertama, diulang. Yang pertama, contoh konkret aplikasi computational thinking dalam pembelajaran. Yang kedua, aplikasi computational thinking dalam mapel PKN. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Untuk yang proses pembelajaran, contoh mungkin secara umum sedang kita pandemi, ini komputasi bisa dilaksanakan, yaitu misalnya melaksanakan prokes 5M. Jadi dengan 5M tersebut bisa dilakukan prosedur komputasinya sehingga ada terbiasa dalam proses KBM di kala pandemi. Terus untuk PKN, misalnya komputasinya cara baris berbaris atau cara menghormat, dibikin komputasi thinkingnya, berarti langkahnya sikap sempurnanya gimana, tangan menghormatnya gimana, lalu posisi kakinya gimana, itu disebut langkah-langkah sehingga dalam proses kehidupan siswa, ya,
nilai-nilai PPKN-nya ada, berarti dia bisa menghormat negara kita. Nah itu mungkin Pak jawaban dari saya. Mudah-mudahan puas. Terima kasih. Terima kasih Bapak Asep sudah memberikan jawaban yang pada intinya bahwa computational thinking itu bisa kita jadikan sebagai landasan pembelajaran di seluruh mata pelajaran. Tentu saja ini hal yang sangat menarik bagi kita, Bapak Ibu. Dari kegiatan ini, kita berharap Bapak Ibu memiliki materi secara teoritis bagaimana pembelajaran kita di semua mata pelajaran itu dilandasi oleh computational thinking, di mana tadi Bapak narasumber sudah memberikan materi, ada 4 langkah computational thinking, yaitu dekomposisi, pattern recognition, abstraction, dan algoritma. Bahkan ditambahkan 1 simulasi. Nah, sebelum saya tutup webinar pada kesempatan kali ini, kami persilahkan kepada Bapak Asep Alamsyah untuk memberikan closing statement. Kepada Bapak Asep, kami persilahkan. Oke. Jadi pada intinya Bapak Ibu, nanti proses untuk pembelajaran tinggi khususnya pelajaran informatika memang informatika itu udah komputasi gitu ya. Tinggal mungkin Bapak Ibu guru sebagai sumber belajarnya biasakan diri dalam proses komputer tinggi sehingga pembelajarannya apa yang disebut nanti kalau dalam pembuatan soal misalnya hotnya bisa dilaksanakan soalnya. Begitu juga untuk mata pelajaran lain. Itu bisa dilaksanakan computer thinking. Itu memang perlu pemahaman yang lebih lanjut, sehingga setiap kelompok bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ciri khas dari mapel tersebut. Gitu aja Pak informasinya. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Alamsyah. Sebenarnya teman-teman masih banyak pertanyaan, namun kita karena dibatasi oleh waktu, yang ini perlu dielaborasi lagi, mungkin untuk Ibu Koordinator Informatika nanti bisa memberikan kesempatan lagi kepada teman-teman agar bisa mengelaborasi, menambahkan beberapa pertanyaan yang sudah mulai muncul. Ya. Dan saya kira ini sangat penting, Siti ini bagi seluruh mata pelajaran agar apa yang kita sampaikan itu bisa lebih tertata lagi. Dan sebagai kata akhir, saya selaku moderator Ahmad Fauzan dari FTS Al-Islam Limpung, Batang, Jawa Tengah, mohon maaf manakala ada kekurangan di sana-sini, ada ketidakpasan, kemudian juga tadi ada gangguan-gangguan secara elektronik, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya waktu kami kembalikan kepada host, pada Pak Agus Barkah, waktu saya berikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiron Bapak narasumber, Pak Asep juga Bapak Ahmad Fauzan sebagai moderator dari kegiatan ini. Alhamdulillah kegiatan telah kita akhiri bersama. Tapi sebelumnya Pak Ainur masih bersama dengan kita. Apakah ada hal yang mau diberikan sebelum kita informasi yang akan diberikan kepada kita? Cukup, sementara cukup Mas Agus. Oh, siap. Ya. Siap Pak, syukur kasih Pak telah bersama dengan kita sampai akhir. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kegiatan ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.